Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Oke, teman-teman, kami dari CGP kali ini ingin berguru kepada kepala sekolah yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Hajah Nurhayati MPD, Kepala SMP Negeri 2 Cilegon. Izinkan kami CGP hendak berguru ke Ibu perihal kebijakan di lingkungan etika dan wujudkan moral. Perkenalkan Bu, dari saya sendiri Eti, kemudian ini CGP dari SMP Negeri Kopi, ini Bu Nur Muryanti dari SMP 1, Ibu Mustika, Ibu Neng, Ibu Winnie dan Bontot, Ibu Lima. Banyak ya? Banyak sekali Bu. Mohon izin nih dikeroyokan. Saya yakin Ibu di sekolah ini yang luar biasa ada selalu masalah itu ya, karena tantangan saya yakin untuk menjadikan siswa menjadi lebih baik walaupun menguji kan Ibu ya dengan berbagai tantangan masalah. Nah, yang ingin kami tahu yang pertama Ibu, bagaimana Ibu mengidentifikasi jika ada masalah di sekolah? Saya yakin ada ya Bu ya, atau tidak ada masalah? Baik-baik saja. Dalam hidup itu pasti banyak sekali problem masalah ya, bukan hanya di internal pribadi, di rumah tangga, di sekolah, itu pasti ada. Yang berkaitan dengan etika moral Bu, karena Ibu menjumpai bagaimana mengidentifikasinya. Etika moral ya, Iya. etika itu kan sikap ya, Iya. attitude ya. Moral itu apa? Maksudnya sama sih ya, Hampir mirip ya, beda tipis. Jadi mungkin pertama sih yang saya lakukan itu berdasarkan hati nurani ya. Jadi kita amati secara langsung, kemudian kita klarifikasi terlebih dahulu dengan yang bersangkutan mungkin ya, kalau saya ada keterlibatan salah satu anak atau peserta didik, tentunya kita tidak langsung untuk memvonis ya, tapi kan kita harus panggil dulu, kita ajak bicara. Setelah itu kita pun koordinasi dengan yang lain, misalkan dari kakaknya, dari wali kelasnya, kemudian dari wakaseknya. Wakaseknya itu kan banyak tuh, ada kesiswaan, ada gurunya. Dan mungkin seperti itu cara mengidentifikasi pertama, gitu kan? Setelah kita panggil, kita ajak bicara ngobrol, kan di situ pasti akan kelihatan seperti itu. Selanjutnya teman-teman, Nah itu nanti kan seperti yang sudah tadi mulai kan ya, pasti ada aja masalah yang kita hadapi. Nah ketika pilihannya itu antara benar dengan benar, artinya kita memilih A itu benar, memilih B juga benar. Kira-kira apa nih Bu? Caranya biar udah deh keputusannya A saja atau yang B saja, memilih satu di antara dua. Karena sulit ya, apa ya, memutuskan, karena ini lagi semua dalam hidup itu harus pilihan. Kita sebagai guru itu juga, kalau kita artinya memilih guru, kemudian mungkin di satu sisi kita sebagai wanita, sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, kan, kemudian juga sebagai orang tua, pasti kan banyak sekali problem di rumah. Salah satunya itu kita selalu orientasi untuk hidup itu pilihan. Seperti halnya yang tadi ya, seperti mana nih untuk menentukan ini baik, harus pilih yang mana nih, kan gitu. Yang jelas kita komunikasi terlebih dahulu ya. Kemudian apapun yang kita putuskan tentunya itu harus sudah kita pikirkan secara mendalam. Yang mudah-mudahan kita selalu berdoa apa yang kita putuskan itu adalah suatu keputusan terbaik. Karena kalau kita sebagai manusia untuk menentukan keadilan itu tidak akan sama. Halnya seperti itu gitu ya. Jadi ya kita bagikan air mengalir saja gitu, sesuai dengan apa nih yang perlu kita harus putuskan. Kadang-kadang susah ya, dan memang itulah masalah yang merupakan sebuah dilema ya. Kadang-kadang aduh harus bagaimana nih gitu kan. Yang jelas kan kita tetap harus menggali ya, sejauh mana gitu kan kesalahannya ataupun kekeliruannya. Ini benar, ini salah. Ya pastinya kan itu tadi ya. Bismillah, semoga apa yang saya putuskan itu adalah yang terbaik. Tapi kan ini berdasarkan komunikasi ya sebelumnya ya. Jadi
seperti itu. Senang atau tidak senang ini kembali lagi sebuah keputusan yang sudah diberikan secara mendalam. Terima kasih. Diberikan dulu, terus dikaji mendalam, memutuskan. Pertanyaan selanjutnya Ibu, menurut Ibu nih, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang terjadi pada kasus-kasus dinamika yang ada di sekolah? Apa ya? Mungkin barangkali efektif. itu apa ya? Mungkin itu tadi ya dari orang kita itu memanggil ya, yang bersangkutan kita panggil semua, kan mengadakan klarifikasi, kemudian ngobrol, musyawarah, terus ya, dialog, gitu kan, banyak sih yang disiapkan gitu, yang lebih efektif lagi ya mungkin dengan komunikasi yang dilibatkan, ya dan juga melibatkan banyak yang terlibat, yang misalnya tadi jika wali kelas, guru kelas, kesiswaan gitu. Tapi tetap koordinasi dengan semuanya, karena kan yang tahu di lapangan itu pastinya kan guru-guru ya. Kalau saya pribadi, barangkali sifatnya kan laporan. Laporan itu kita jangan langsung semuanya ditelan ya. Artinya kan diterima, kan harus dulu menentukan klarifikasi, cek ya, cek betul-betul ya, itulah harus hati-hati gitu ya. Itu mungkin. Jadi ada komunikasi ya, punya Membangun komunikasi. Komunikasi itu bukan hanya harus bertatap muka, tapi kita by phone atau WA, ya apapun yang dianggapnya baik itu komunikasikan. Jangan alasan susah banget ketemu dengan kepala itu sebuah alasan yang tidak bisa diterima juga. Bisa ya di HP kan dalam WA atau apa pun bisa. Seperti itu ya. Terima kasih Ibu. Ini banyak cara yang dikomunikasi. Banyak cara benar. Ya, baik, terima kasih Ibu. Tadi kan hal-hal yang dianggap efektif ya untuk mengambil keputusan. Sekarang Ibu, langkah atau prosedur seperti apa dalam menangani atau menyelesaikan masalah yang terjadi ini? Langkah atau Ya prosedur? sih sama ya, hampir sama dia berkaitan. Ya banyak ya, bukan hanya dari pihak internal, di eksternal pun kita harus selalu menggandeng ya. Contoh misalnya kan kalau memang itu kasusnya cukup besar dan juga kompleks, artinya sangat krusial, itu kan pastinya kita harus berkomunikasi langsung dengan atasan kita ya. Contohnya kan kepala dinas, gitu kan. Kepala dinas misalnya tidak ada waktu, kan kita koordinasi dengan bawahnya, sekdis, kadin gitu, atau mungkin dengan pengawas. Yang biasa kita lakukan ya, kalau memang itu sifatnya sangat krusial ya. Ya. Jadi tidak hanya di dalam internal, tapi di luar juga kita harus selalu komunikasi dengan orang tua kan, dengan mungkin yang terkait ini juga kan komite juga. Oke, baik, dilanjut. Baik, tadi sudah sepanjang lebar sudah beberapa semuanya ya. Mungkin dari selama ini selaku pimpinan di sekolah ini ada apa yang disampaikan dalam mengambil keputusan, apa yang Ibu sampaikan dalam mengambil keputusan? Tantangan dalam hidup itu bukan hanya tentang sekolah loh, pasti kan nih ada nih CGP tantangannya banyak juga ya. Bisa lah diatasi, masing-masing pribadi punya bagaimana solusinya gitu ya. Kalau kasih tantangan sekarang itu pasti ada, tapi kepala sekolah namanya banyak banget ya, bukan dari siswa, dari guru, dari staf, dari OB, dari security, dari orang tua, banyak banget kompleks ya. Tapi ya kita harus berani gitu, berani menghadapinya dengan kepala dingin, dengan positif. Kemudian ya kita harus ya artinya jangan apa ya, jangan merasa putus asa. Kita harus selalu optimis, karena niat baik itu insya Allah akan ada jalan yang terbaik juga. Yang namun kemudian terbaik punya resiko yang terjadi. Nah, jadi kan positif thinking aja terlalu. Terima kasih. Jadi jangan negatif ya, belum apa-apa udah sibuk sama, udah negatif, nah itu nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Oh
mungkin secara langsung diselesaikan? Kalau saya sih sifatnya spontan ya. Di saat saya temukan masalah, di saat itulah saya harus mengambil keputusan. Kemudian di saat saya menemukan hal yang dianggap tidak pas, tidak cocok, langsung di situ saya selesaikan. Jadi jangan menunggu. Jadi langsung cepet bola. Ya, jadi tidak ada. Kalaupun memang saya sedang sibuk dan kalaupun memang itu perlu diselesaikan, ya harus selesaikan. Jangan dibuat apa ya waktu ya spontanitas saja. Kayak sekarang pun ya, artinya kan lihat kondisional juga. Ya apapun kita kan saling support ya, saling dukung gitu. Tapi insya Allah kalau kita positif, kembali lagi kita imun tubuh kita jadi sehat lagi nih. Terus terang loh, kebetulan memang saya kenapa pakai jaket lagi kurang enak badan juga ya, karena memang full banget ya, tidurnya banyak gitu. Jadi ya seperti itu, bagian air mengalir saja. Saat di situ ada masalah, di saat itu ada persoalan, sudah kita selesaikan. Dan ini kalau tidak ada uang luar biasa gitu ya. Kalau kita kan resikonya memang apa ya, pengalaman itu lebih berharga daripada yang lainnya ya. Jadi diri yang tak banyak pengalaman gitu. Jadi maaf nih sebelumnya mungkin menganggap yang muda-muda nih kan emang secara ilmu mungkin ya, ilmu teknologinya mereka smart banget ya, pintar. Terus terang mungkin bagi periode lama nih, tapi saya periode lama loh ya, karena JDP kayaknya masih muda-muda banget gitu kan, dalam hal IT oke gitu kan, dalam hal wawasan mungkin lebih banyak juga. Kalau saya sih sifatnya mungkin pengalaman ya, pengalaman, dan itu memang tidak ada ilmunya, tidak ada gurunya itu adalah bagi kita mengalir saja. Nanti di situ akan ketemu, akan menemukan iya, saya begini, ternyata kok ini nggak baik, oh saya begini, kok ternyata keliru gitu. Dengan sendirinya, baiklah apa yang waktu terus berjalan, nggak usah dipelajari itu mah. Saya bilang gini, setiap saya memberi tugas kepada guru, jangan ada alasan tidak bisa, itu ilmu karton. dicoba Ya, yang aja penting ya. ada kemauan dulu gitu. Jangan menganggap, aduh kok nggak bisa. Dukit dulu gitu, lakukan dulu aja gitu. Jangan merasa, aduh kok nggak bisa. Ini kapan gitu ya. Manja wajah. Makanya alhamdulillah karena saya sering menyampaikan seperti itu dan teman-teman atau guru-guru itu, ya alhamdulillah sukses semuanya nih. Terutama nih SMP itu kan banyak banget nih, saya selalu support gitu, ya kan? Makasih, enggak mungkin tadi ada beberapa pertanyaan mirip ya sebetulnya kan tadi pihak yang mengajar juga mungkin ya kedua kaset tadi wali kelas BK, mungkin ini langsung saja mungkin ya ke pertanyaan terakhir. Dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu bisa petik dari pengalaman Ibu selama menjadi kepala sekolah, apalagi khususnya mungkin dalam mengambil sebuah keputusan gitu, apalagi khususnya mungkin ketika ada punya dilema ya, pengalaman apa yang bisa dinikmati. Jadi yang harus betul-betul apa ya kita sampaikan itu adalah kita banyak berserah diri. Jadi selalu kita mohon doa sama Allah lah, kasih kemudahan, kelancaran, dan juga keberanian ya, keberanian dalam melakukan sebuah apa ya, misalnya perjalanan di setiap step kan beda-beda. Salah satunya ya kita banyak berdiri, banyak istighfar, ternyata kok seperti ini, berarti saya mungkin harus begini gitu kan, dan harus berarti dan ikhlas gitu, menanamkan nilai-nilai mungkin spiritual gitu. Dalam hati juga penting banget ya dalam kita nggak mungkin menyampaikan sebuah masalah kalau kita tidak berdasarkan hati nurani, kadang-kadang emosi, cuman pasti kayaknya tuh nggak menyelesaikan masalah. Jadi harus betul-betul apa nih, saya benar nggak seperti ini, saya baik nggak nih saya ngomong begini, gitu kan? Selalu kita bicara dengan hati dan juga dengan akal yang positif tentu saja. Jadi jangan pakai emosi, jangan pakai berusaha, wis lah banyak istighfar, bismillah.
gitu kan, tarik nafas, akhirnya kita tuh lega, kemudian kita memberi keputusan pun akhirnya jadi dalam hidup itu jangan terlalu memaksakan diri, itu intinya. Kita bagikan air mengalir aja, tetap kita harus memberikan yang terbaik gitu. Contoh rekan sekolah itu adalah sebagai uswatun hasanah, gitu kan, sebagai contoh suri tauladan. Sebelum dia ngomong begini kita pun harus ya kerjakan dulu gitu, sehingga yang di belakang pun mungkin barangkali kalau yang bekerjanya secara hati dengan ikhlas dia akan malu sendiri. Ini buktinya bener loh, ini mengajaknya ke arah kebaikan, bukan mengajak ke arah kejelekan. Semua tuh harus dari hati mulainya ya, dari hati. Mungkin ini teman-teman hari kita nih ya CGP jadi apa? Guru kemudian tuh yang paling kita diganti ke depan ya Bu ya. Jadi nggak mesti berguru dengan saya pun harus banyak berguru dengan CGP ini karena kan ilmunya juga lebih banyak, ya kan saling berbagi. Ya barangkali di pengalaman ya, di pengalaman lapangan memang kan masih belum, tapi minimal dari gerakan saya lakukan itu pasti kebaca. Ya, kita rekam Bu, misalnya kita pelan-pelan Contoh mencoba. halnya seperti hari ini opening Galaxy itu kan di luar harapan saya. Sepertinya was-was, tapi saya yakin pasti bisa. Karena saya monitor terus di ini ya, HP tuh di WA di grup itu ternyata mereka bagus banget. Karena itu tadi saling memberi dukungan, saling percaya. Kita harus selalu support. Kita kerja ikhlas dulu, kerja keras dan kerja tuntas. Buktikan dulu saya bilang. Itu keberanian gitu kan, keberanian dan tim yang solid itu yang penting. Jangan saling apa ya mungkin berprasangka buruk gitu kan, harus yang kerja bareng lah, ibaratnya bergandingan tangan gitu. Timbuk yang penting itu timbuk, harus super tim ya, harus super tim gitu, jangan setengah-setengah seperti itu ya. Totalitas. Baiklah, mungkin itu dia hasil wawancara kami dengan kepala sekolah dari SMP Negeri 2 Cilegon. Sangat luar biasa jawabannya ya, sangat menginspirasi. Apalagi khususnya mungkin kita belum pernah terjun ke lapangan untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi mudah-mudahan dari Ke depan ya, ke Iya, depan. insya Allah ya. Mudah-mudahan dari sini lah, karena semua itu ada di sini. Pembelajaran. Jadi semua itu sudah ada di garis tangan, suratan takdir. Jadi gini, intinya kita menjadi CGP itu bukan satu orientasinya saya harus jadi ini. Yang penting ilmunya bisa kita gali, bahwasannya harus kita terapkan di lapangan gitu. Karena mungkin barangkali ya, maaf nih sebelumnya. Nah, Anda ini semua CGP harus menjadi yang terbaik di sekolah itu. Jangan apa sih kayaknya tuh juga mungkin ya orang-orang ya biar muncul ya orang-orang gitu kan, jadi harus all out banget gitu ya kan. Kalian hebat kan, bisa mengatur waktu antara tugas mengajar, tugas di rumah, tugas CG gitu kan, luar biasa, makanya hebat lah, saya akui hebat ya. Sukses terus deh ya, semoga apa yang cita-cita tercapai dan garis tangannya bagus banget ya. Semoga bisa mengganti saya nih, karena saya kan sebentar lagi udah mau kasih juga loh. Yang mana nih? Coba samain sama ibu. Sama ibu. Karena sudah garis tangan itu tidak ada orang yang berani menolak. Dan juga satu, jangan iri hati kepada siapapun. Harus merasa bersyukur bahwa oh mungkin saya seperti ini. Kalau orang yang selalu iri hati, orang yang selalu buruk hati akan merasa sakit, ya kan? Ntar sakit, ntar izin. Waduh, gimana nih? Gitu loh ya. Ya itulah problem kehidupan itu seperti itu, ya. Baik, dari saya ini sebagai ya terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Terima kasih sudah menyediakan waktu memperbolehkan kami untuk berkunjung di sini berbagi pengalaman atas pengalaman Ibu ya tentang pengambilan keputusan yang masuk dalam pemilihan kita.
semoga ibu sehat selalu. Amin. Makin sukses untuk sepedanya. Mohon maaf bila Sepeda tuh apa? Sepeda dua, iya. SMP 2 Cilegon. Iya. Sepeda juara bu biasanya. Iya, sepeda juara. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf untuk waktunya.